Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah. Selamat dipertemukan kembali di Tausiah Rahmatul Ummah Channel, dan kami haturkan selamat bergabung yang baru saja bergabung dengan Rahmatul Ummah Channel. Kami mohon dukungan dari semuanya. Mudah-mudahan Rahmatul Ummah Channel, saya pribadi beserta tim kreator dari channel ini diberikan keistiqomahan dan tetap semangat untuk mensyiarkan ajaran agama Islam. Perlu Anda ketahui bahwa tausiah-tausiah yang ditayangkan dari Rahmatul Ummah Channel ini adalah murni beraliran Ahlus Sunnah wa Jamaah. Tausiah kali ini silakan untuk disimak tafsir surat Yasin ayat ke-65 yang telah saya bacakan tadi, bahwa di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil seluruh hambanya untuk meminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Apakah perbuatan baik, apakah perbuatan buruknya akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang berbicara bukanlah lidah. Lidah dikunci oleh Allah, yang mengakui atas perbuatannya adalah seluruh anggota badannya, sesuai dengan ahli tafsir yang mengatakan panakhtimu ala afwahihim, kami akan mengunci lidah dan mulutnya, wa ta'tarifu jawarihum, dan yang akan mengakui perbuatannya adalah anggota badan manusia itu sendiri. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada dalam salah satu kisah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum manis. Telah tersenyum, baginda Rasul bertanya kepada para sahabatnya, hal tadruna ma adhaku, wahai para sahabatku, tahukah kalian mengapa aku tertawa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawab para sahabat, kami tidak mengetahui, hanya Allah lah dan dirimu sendiri ya Rasulullah yang mengetahui kenapa engkau bisa tersenyum demikian. Rasulullah menjawab, bi mukhatibatil abdi, nanti di hari kiamat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbicara langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hamba Allah ini akan bertanya, ya Robbi, hal tajzi, wahai Tuhanku, apakah engkau akan memberi balasan orang yang mendolimiku? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, bala, betul sekali, aku akan memberikan balasan orang yang mendolimimu dan perbuatan dolim yang engkau lakukan kepada orang lain. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu engkau ketahui, la ajizu an nafsi illa syahidan. Aku tidak akan membalas perbuatan baik dan burukmu kecuali atas kesaksian. Maka hamba Allah ini bertanya, siapakah yang akan menjadi saksi perbuatanku ya Rob? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kafa binafsika liyauma alaika syahida. Pada hari ini cukuplah kalian sendiri, anggota badan kalian sendiri yang akan menjadi kesaksian perbuatan baik dan buruk kalian. Yang kedua, wabil kiromil katibin, adalah para malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kalian, itu adalah saksi bagi kalian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan kepada seluruh anggota badan manusia, karena lidahnya dikunci. Allah berfirman, antiki fanatoko bi'a'malihim,
Wahai anggota badan manusia, bicaralah engkau apa yang telah engkau lakukan. Maka masing-masing anggota badan manusia itu sendiri bicara dengan sendirinya. Dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan mengakui perbuatannya, pernah bersodakoh, pernah menolong orang, juga pernah memukul orang dengan jujur mengakui perbuatannya. Kaki juga akan mengakui perbuatannya. Apakah sering melangkah ke masjid? Apakah lebih sering ke tempat hiburan-hiburan maksiat? Itu akan mengakui dengan sendirinya. Begitupun telinga, mata, dan anggota badan yang lain akan mengakui segala perbuatan baik dan buruknya. Dan perlu kita ketahui bahwa wa awwalu udhwin minal insani yantiku yauma nakhtimu alal afwah pahdhuhu min rijlihi shimal wa kafuhu. Anggota badan manusia yang pertama kali akan bicara menjadi saksi perbuatannya sendiri adalah paha kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kiri. Itulah dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, karena tangan dan kaki kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita, maka tangan ini pakailah untuk sesuatu yang terpuji, termasuk untuk menghitung bacaan tasbih, tahmid, dan tahlil kita. Pergunakanlah jari-jari tangan kita untuk menghitung bacaan tasbih kita. Mengapa demikian? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika baginda Rasul menyerukan kepada kaum Hawa atau kaum perempuan dengan mengatakan, alaikunna bit tasbih wa tahlil wa takdis. Wahai perempuan-perempuan, bacalah tasbih dengan membaca subhanallah, bacalah tahlil dengan membaca la ilaha illallah, wa'kidna bil anamil, dan hitunglah tasbih kalian, tahlil kalian, dan tahmid kalian. Dihitungnya dengan jari-jari kalian. Mengapa jari kalian ini harus menghitung, harus menjadi alat menghitung daripada tasbih, tahmid, dan takbir? Karena fa innahunna mas'ulatun mustantiqotun. Karena jari-jari kalian ini akan diminta pertanggungjawaban. Juga akan bicara dengan sendirinya atas perbuatan-perbuatannya. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa apabila kita berzikir kepada Allah, kebetulan tidak membawa tasbih, maka pergunakanlah jari-jari tangan. Ingatlah, dalam satu jari ada 3 sambungan. Berarti kalau 10 jari berarti 30 sambungan. Untuk itu pergunakanlah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan alasan hal ini, tangan dan jari-jari kita akan menjadi saksi perbuatan kita, maka ulama mensunahkan membaca tasbih, tahmid untuk menghitung dengan jari-jari tangan. Wa kadza sunnah adul adkar bil asobi wa illam ya'lam al akda al ma'hud bi iddatihina bi asobihi kaifa sya'a. Disunahkan bagi kita sekalian menghitung bacaan-bacaan zikir kita dengan jari-jari tangan kita, walaupun kita tidak tahu berapa jumlah zikir kita. Dan sah zikir kita walaupun kita tidak tahu berapa jumlah yang telah kita ucapkan. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, untuk itu sebagai penutup kata, marilah anggota badan kita untuk ditujukan kepada hal-hal yang terpuji, hal-hal yang sesuai dengan ridhonya Allah, dan jauhilah perbuatan-perbuatan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi, dan jauhilah anggota badan kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatlah
kepada Allah dan beristiqomahlah. Mudah-mudahan ketaatan kita disertai dengan keistiqomahan sampai akhir hayat kita, tetap kita memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia dalam keadaan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.